Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang laporan hasil observasi ayam petelur. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama itu ada Ikhwan Anas Pratama, yang kedua saya sendiri Isna Aprilia, yang ketiga Dewi Wulandari, yang keempat Salsabila Nurul Aini, yang kelima Diah Restu Setioningsi, yang keenam Sandra Yulia Anggraini. Hasil pengamatan. Nama pemilik ternak yang kami amati itu bernama Bapak Yong Kurnia, tanggal observasi 11 Maret 2021, tempat Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Apa sih ayam petelur itu? Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Asal mula ayam unggas adalah berasal dari ayam hutan dan itik liar yang ditangkap dan dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak. Tahun demi tahun, ayam hutan dari wilayah dunia diseleksi secara ketat oleh para pakar. Arah seleksi ditunjukkan pada produksi yang banyak karena ayam hutan tadi dapat diambil telur dan dagingnya. Maka arah dari produksi yang banyak dalam seleksi tadi mulai spesifik. Ayam yang terseleksi untuk tujuan produksi daging dikenal dengan ayam broiler, sedangkan untuk produksi telur dikenal dengan ayam petelur. Untuk membeli bibit ayam petelur yaitu pada saat ayam-ayam tersebut baru saja ditetaskan atau saat ayam masih berusia 0 tahun dan ayam petelur akan mulai bertelur sekitar umur 20 minggu dan bertelur bisa mengeluarkan telur dalam 25 jam sekali. Ayam petelur dapat bertahan sekitar 4-5 tahun, setelah itu harus diganti dengan ayam petelur baru. Ayam petelur bisa menggunakan dua metode untuk pembibitan ayam petelur sendiri. Yang pertama itu menggunakan metode penetasan dari telur. Yang kedua itu bisa membeli bibit ayam petelur. Manajemen pemeliharaan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemeliharaan ayam petelur. Pertama, pemeliharaan kandang. Untuk bentuk kandang sendiri menggunakan model kandang panggung, sehingga kotoran akan jatuh ke bawah dan ayam pun bebas dari kotoran. Untuk kotoran yang sudah menumpuk, nanti akan ditukarkan untuk dijadikan pupuk dan dibayar dengan seikhlasnya. Dalam hal ini, tidak ada yang saling dirugikan. Terjadi simbiosis mutualisme. Kedua, pemberian pakan. Pemberian pakan 1 ekor ayam 120 gram per hari. Dan untuk pemberian air minum dilakukan secara berkala dan rutin atau ketika ayam akan diberi minum. Ketiga, pencegahan dan penyembuhan dari penyakit. Untuk para peternak ayam petelur sekarang, mereka menggunakan obat hanya digunakan untuk para ayam yang sedang sakit saja, tidak seperti dulu yang sudah tercampur langsung di pakan ternak. Selanjutnya yaitu pakan ayam petelur. Pakan adalah campuran dari berbagai macam bahan organik maupun anorganik untuk ternak yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan zat-zat makanan dalam proses pertumbuhan hewan ternak. Pakan dari ayam petelur ini berupa campuran dari bekatul, jagung, dan konsentrat. Untuk 1 ekor ayam petelur sendiri membutuhkan pakan 120 gram per hari. Sebelum ada kebijakan pemerintah, pemberian vitamin dan lain-lain sudah ada dari campuran pakan pabrik. Namun, dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah yang tidak memperbolehkan untuk menyuntik ayam yang akan mempengaruhi kualitas ayam. Dan untuk vitamin, yang biasanya sudah satu pakai dengan makanan, sekarang harus beli terpisah yang menambah pengeluaran bagi peternak ayam petelur. Harga pakan dipengaruhi oleh jagung dan bekatul. Apabila jagung sedang gagal panen dan susah untuk didapati, maka akan berpengaruh terhadap harga pakan ayam petelur. Untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan harga. Harga telur terus mengalami fluktuatif dari pagi, siang, hingga sore. Dan itu dapat mengalami perubahan harga. Patokan harga tersebut mengikuti antara lain yaitu yang pertama permintaan pasar. Yang kedua peternakan ayam petelur besar. Untuk yang pertama permintaan pasar yaitu ketika permintaan pasar pada telur meningkat,
maka harga telur juga akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya. Yang kedua, peternakan ayam petelur besar. Harga telur di peternakan kecil akan mengikuti harga peternakan besar di daerahnya masing-masing. Pemerintah tidak ikut turun tangan dalam mengambil kebijakan harga telur. Sedangkan harga pakan juga tidak mempengaruhi harga telur. Yang selanjutnya adalah peternak ayam petelur memiliki grup atau paguyuban seprovinsi, kabupaten kota, dan kecamatan, di mana di dalam paguyuban tersebut terdapat peternakan kecil maupun peternakan besar. Grup atau paguyuban tersebut digunakan untuk mengetahui update harga telur yang setiap harinya. Dalam grup paguyuban tersebut menginformasikan tentang harga telur di setiap daerah. Terdapat juga tim informasi pusat se-Indonesia yang biasanya dapat digunakan sebagai referensi harga telur untuk keesokan harinya. Namun itu jarang digunakan, yang digunakan tetap patokan harga dari peternak besar dan permintaan pasar. Pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku usaha untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka miliki. Untuk pemasaran telur sendiri dari usaha tersebut antara lain warung-warung sekitar, pasar terdekat sekitar wilayah, disetorkan ke pabrik roti atau kue, disetorkan ke pemerintahan desa saat ada program bantuan sosial dari pemerintah, misalnya seperti PKH. Kemudian untuk harga pakan ayam. Harga pakan ayam yang dari pabrik adalah 7.000 per kilogram. Kemudian untuk yang hasil olahan sendiri yaitu 6.000 per kilogram. Hasil olahan sendiri yaitu campuran antara jagung, konsentrat, dan bekatul. Di tempat yang kita kunjungi saat observasi kemarin, mereka para peternak lebih memilih untuk menggunakan pakan ayam hasil olahan sendiri, karena dirasa harganya lebih ekonomis. Dalam sehari, mereka dapat menghabiskan 7 kuintal pakan ayam untuk 5.000 ekor ayam petelur. Untuk hitungan harga dasar dari harga telur harus mencapai 3 kali dari harga pakan ayam. Jadi peternak ayam petelur akan memperoleh keuntungan jika harga telur serendah-rendahnya 3 kali dari harga pakan ayam. Semisal harga pakan ayam 6.000 per kilogram, serendah-rendahnya harga telur harus mencapai 18.000 per kilogram, yaitu hasil dari 3 kali harga pakan ayam tersebut. Widusari dan seterusnya. Tapi mereka ikut, jadi di grup itu sekarang bukan hanya bakul atau peternak, tapi pedagang di pasar pun banyak yang ikut grup. Jadi dengan sekarang zaman canggih, warung sampai tahu sekarang harga tuh berapa gitu loh. Jadi untuk bakul pun kesulitan nyari untung. Peternak yang seperti saya cuma ikut peternak besar aja, cuma keseret-seret seperti itu. Berarti dari peternak kecil ini juga nggak bisa mendistribusikan ke bisa, lain? Bisa, cuma harganya ya ikut itu. Oh, berarti tetap bisa distribusin kayak ke warung-warung kecil, tapi harga ngikut ke besar gitu. Ikut ke peternak besar. Terus di Indonesia ada pinsal, jadi setiap kota tuh ada harga-harga. Nanti tak kirim satu contohnya ya. Iya. Pinsal atau jenengan bisa ketik Ardi Bornet Gemilang, yaitu harga telur ayam ras. Itu se-Indonesia setiap hari keluar harga. Tapi itu nggak bisa jadi patokan karena setiap daerah punya peternak besar. Nah, mereka yang menentukan harga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar dengan format nama, NPM, pertanyaan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.